Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiana Agustina. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya baca dalam buku Fikih Akbar karya Hamim Ilyas. Materi pokok kita yaitu visi, misi, dan tujuan ajaran Islam. Dan terdapat pada buku Fikih Akbar dalam halaman 79 sampai 150 dan 293 sampai 332. Kita mulai dari landasan agama Islam. Agama Islam yang dirisalahkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran dinyatakan sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Islam menjadi agama yang rahmat bagi seluruh alam karena ada atau berdiri, tumbuh, dan berkembang di atas landasan yang sesuai dengan karakteristiknya. Landasan agama Islam dirumuskan dari Al-Quran meliputi 3 bagian, yaitu kebutuhan, kerasulan, dan kitab suci. Tauhid Rahamutiyah, ketuhanan yang maha rahman dan rahim. Dalam tauhid, istilah rahamutiyah dari kata rahmat yang merupakan masdar ghairu mimi dari rahima yarhamu diberi tambahan ta pada akhir suku kata seperti malakut, bentuk masdar dari malaka yamliku. Malakut itu menunjukkan kekhususan kerajaan milik Allah dan rahmut menunjukkan kekhususan rahmah miliknya. Konsep tauhid rahamutiyah dikembangkan berdasarkan ayat Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 12. Makna katabah dan rahmah. Allah menyebut penetapan rahmah yang menjadi kualitas dirinya dengan menggunakan istilah katabah yang artinya asalnya adalah menulis. Dalam pemakaian bahasa istilah itu juga digunakan untuk pengertian menetapkan isbat, menentukan takdir, mewajibkan atau ijab, mengharuskan atau fard, dan tekad kuat atau azm. Zamakhsyari dan Muhammad Abduh memberinya arti mewajibkan atau aujaba. Kata-kata diketahui bahwa Allah memutuskan, mewajibkan, atau mengharuskan sifat rahmah pada dirinya itu berangkat dari kehendak yang kemudian ditulis. Dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan penulisan ketetapan Allah itu dilakukan ketika beliau memutuskan tauhid rahamutiyah dapat diberi peringatan. Kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dan semua kepastiannya dan aktualisasinya, asma dan sifatnya. Lanjut, tauhid rububiyah. Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Dalam ayat ketiga surah Al-Fatihah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi ayat tersendiri. Tetapi dalam susunan kalimat menjadi keterangan sifat kedua dan ketiga bagi Allah setelah sebelumnya diberi keterangan sifat Rabb al-Alamin. Lanjut, tauhid mulkiyah. Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Hari pembalasan adalah masa ketika manusia kembali kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan di hadapan pengadilannya di akhirat setelah dihidupkan lagi sebagai pribadi yang utuh setelah kematian atau kiamat. Quran surah Asy-Syafat ayat 30-34. Pada hari itu kekuasaan mutlak padanya, manusia tidak memiliki kekuasaan apapun termasuk terhadap dirinya sendiri dan seluruh urusan menjadi kewenangannya. Quran surah Al-Infitar ayat 19. Melalui pengadilan tanpa kezoliman sedikitpun dalam proses dan keputusannya, manusia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukannya di dunia. Orang yang baik mendapatkan ganjaran baik dan kebaikannya berupa surga dengan segala kenikmatannya. Sebaliknya, orang yang buruk mendapatkan ganjaran buruk atas keburukannya berupa neraka dan dengan segala kesengsaraannya. Quran surah Yasin ayat 54-64. Kita lanjut pada tauhid fi ala asma wa as-sifat, aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Al-asma adalah jamak dari isim yang menurut Al-Jurjani pengertiannya adalah sesuatu yang menuju pada pengertian dalam dirinya sendiri tanpa disertai salah satu dimensi waktu, lampau, sekarang, dan akan datang. Selanjutnya dia menjelaskan isim membedakan menjadi 2, yaitu pertama sebutan diri isim ain, kedua sebutan kualitas isim makna. Nama yang dibedakannya dari sifat. Sedangkan al-husna merupakan bentuk feminim dari kata superlatif ahsan yang berarti terbaik. Sehingga al-asma al-husna berarti nama-nama terbaik. Nama-nama Allah itu menjadi nama-nama terbaik. Tradisi kalam asyariah menetapkan sifat-sifat Allah dengan menggunakan akal dan melahirkan doktrin sifat wajib 20, sifat 20 dan satu sifat jais bagi Allah yang kemudian dikenal dengan akidah 41. Abu Bakar bin Al-Arabi menyebutkan ulama yang menghitung asma berdasarkan ayat dan hadis Nabi dan menemukan jumlahnya mencapai 1000 asma. Di kalangan umat yang populer hanya 99 asma. Sehingga ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah yang menegaskan jumlah 99 itu ada perbedaan periwayatan. Yaitu 2 imam pertama tidak menyebutkan perincian ala asma al-husna. Sedangkan yang terakhir menyebutkan mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai dengan Ar-Rasyid Asy-Syabur. Teladan Nabi dalam memuja dan berkorban untuk tidak hanya dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan zakat merupakan ibadah sosial untuk memberdayakan masyarakat. Nabi menghayati bahwa mengabdi kepada Allah adalah tujuan menciptakan manusia dengan hasil takwa yang ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Nabi hadir menjadi rahmat dalam pandangan Al-Zamakhsyari dengan membawa ajaran yang membuat bahagia para pengikutnya dan orang-orang yang menyambut dakwahnya. Tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup baik sempurna meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai, dan bahagia, dan utamanya meliputi 2 indikator terakhir.
Dengan kata lain, tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua, tidak hanya bagi manusia saja, apalagi bagi muslim saja. Selanjutnya, misi kerasulan. Nabi menjalankan misi kerasulan dengan menjadi basyir atau mubashir dan nazir atau muzir. Basyir dibentuk dari bisyarah atau bushra yang berarti kabar yang menggembirakan, dan nazir dibentuk dari nazar yang berarti menyampaikan sesuatu dan menganjurkan kewaspadaan terhadap seraya menakut-nakuti. Kerasulan Nabi dengan misi pemberi kabar gembira dan peringatan diungkapkan dengan kata zigah musyabihah seperti kerasulan nabi-nabi yang lain. Untuk Nabi di antaranya surah Al-Isra ayat 105 dan Syad ayat 65. Sementara untuk para nabi lain di antaranya surah Al-Baqarah ayat 213 dan An-Nisa ayat 165. Dalam Al-Quran selain para nabi, angin juga disebut sebagai pemberi kegembiraan. Quran surah Ar-Rum ayat 46. Tidak cukup itu, karena angin dalam pengalaman hidup sehari-hari selalu secara sangat nyata memberi kegembiraan, maka ia pun diidentifikasikan dengan kegembiraan itu sendiri. Quran surah Al-A'raf ayat 57. Yang kedua yaitu menyuburkan. Nabi menyuburkan dengan menebarkan ide-ide, memberi inspirasi yang solutif, yang memberi basis masyarakat membangun sistem-sistem pengetahuan, sosial, dan artefak untuk mewujudkan kebudayaan yang maju. Ketiga, membuahkan. Nabi Muhammad dengan kerasulannya membuahkan melalui penyebaran ide-ide yang telah dijadikan basis pembangunan sistem-sistem kebudayaan. Keempat, mengharumkan. Nabi dengan kerasulannya mengharumkan nama-nama orang yang beriman. Selanjutnya, misi pemberi peringatan. Nabi menjalankan dengan menyampaikan sesuatu yang meminta kewaspadaan terhadapnya. Nabi Muhammad juga memberi peringatan terhadap konflik sosial, apapun sebabnya termasuk agama. Konsekuen dengan peran yang berkaitan dengan konflik demikian, maka para nabi selalu berusaha menghindari konflik. Tujuan dan tugas kenabian sentral ini dapat terwujud dan terlaksana dengan pelaksanaan 5 tugas kenabian instrumental. Ya, antara lain yaitu: yang pertama, menyempurnakan sistem nilai yang meliputi tujuan hidup, orientasi hidup, cita-cita hidup, komitmen hidup, dan kesetiaan dalam hidup. Kedua, mendakwahkan agama Hanifiyah Samhah. Agama Allah Hanifiyah As-Samhah yang didakwahkan Nabi dalam pengalamannya membuat pribadi dan umat muslim menjadi pribadi yang dan masyarakat unggul yang keberadaannya diperhitungkan oleh orang lain. Jadi, bukan adanya mereka seperti tiada. Yang ketiga, dalam hadis Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, aku diutus dengan membawa hikmah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, menentukan hak dan kewajiban. Tugas kenabian menjadi pembagi. Maksudnya adalah menentukan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan yang diselenggarakan manusia di antara mereka sendiri dan di antara mereka dengan Allah, alam, dan lingkungan. Kelima, menyampaikan ilmu. Nabi bersabda, tugas Nabi adalah menyampaikan ilmu atau ajaran yang membuat semua urusan hidup menjadi mudah dan tidak membuat para pengikutnya mengalami ketidaknyamanan dalam melaksanakannya. Kita lanjut meneladani Nabi. Keteladanan Nabi dalam integritas moralnya tidak terbatas pada 4 sifat wajib, tetapi juga meliputi budi yang menopang pelaksanaan kerasulannya yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 159. Lemah lembut, tidak kasar dan keras hati, memaafkan dan memohonkan ampunan, bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, memiliki tekad yang kuat, berpendirian teguh, tawakal, menerima diri setelah berusaha maksimal dan optimal, dalam surah At-Taubah ayat 128. Dengan penomoran lanjutan antara lain memiliki empati, merasakan penderitaan umat dan berkomitmen melakukan pembebasan, memiliki visi ke depan dan menginginkan kebaikan masyarakat, pengasih dan penyayang. Selanjutnya, kitab suci rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Fungsi agama dalam Al-Quran ditujukan dengan ungkapan hablul Allah. Secara bahasa, hablul Allah dapat berarti hubungan dengan Allah dan dapat pula berarti sarana yang ditetapkan olehnya, supaya digunakan manusia untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan sasaran yang dicari dan kebutuhan yang diperlukan. Fungsi kedua, menyelamatkan umat manusia. Fungsi menyelamatkan diungkapkan dengan pernyataan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab pada zaman pra-Islam berada di tepi jurang neraka. Kemudian, Allah menyelamatkan mereka darinya. At-Tabari menjelaskan bahwa ungkapan ini merupakan perumpamaan dari kekafiran yang mereka ikuti sebelum memeluk Islam. Selanjutnya, gerakan dakwah. Gerakan yang harus dilakukan umat untuk memperbaiki kehidupan adalah dakwah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam surah Al-Imran ayat 104. Gerakan dakwah terdapat pada perintah yang pertama. Dari Al-Quran dan praktik dakwah yang dicontohkannya, dapat kita ketahui bahwa metodologi dakwah yang digunakan seperti dikemukakan Al-Faruhi, yaitu meliputi: pertama, dakwah bukan pemaksaan; kedua, dakwah bukan induksi psikotropik; ketiga, dakwah untuk
Muslim dan non-Muslim. Keempat, dakwah adalah pemahaman yang rasional. Dan yang kelima, yaitu dakwah harus sesuai rasional. Yang keenam, dakwah mengingatkan manusia pada fitrahnya. Selanjutnya, gerakan amar ma'ruf. Gerakan amar ma'ruf itu adalah gerakan melaksanakan hal terbaik yang dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu untuk mewujudkan kualitas hidup yang baik dan terbaik. Berpesan supaya manusia hidup atau diusahakan hidup sejahtera, damai, dan bahagia, etis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.